Jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman. Saya bersyukur karena semakin hari semakin saya bisa berdampak ke lebih banyak orang lagi. Kemarin saya baru melihat beberapa pebisnis ya, beberapa pengusaha-pengusaha yang melakukan banyak sekali strategi-strategi dan mereka juga menjual beberapa produk yang ada di pameran, ada di exhibition ya, di beberapa retail dan sebagainya. Itu banyak sekali yang saya lihat dan saya temui. Ternyata banyak sekali produk-produk yang sangat-sangat inovatif. Nah, dalam video ini saya akan share kepada Anda ada 3 hal atau 3 strategi yang ingin saya berikan kepada Anda supaya Anda juga bisa mempelajarinya sehingga Anda bisa mendapatkan customer lebih banyak. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu Anda komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Oke? Strategi pertama yang saya sebut dengan pull strategi. Pull strategi. Ya, baru-baru ini kita melihat World Cup ya, World Cup dan lihat beberapa pertandingan. Pastinya kalau Anda melihat bukan hanya sebagai penonton, Anda melihat dari sisi strategi dan sebagainya, pasti Anda menemukan ada hal-hal yang sangat menarik di dalam sebuah permainan bola. Nah, dalam video ini atau dalam strategi ini saya sebut pull strategi. Ini ibaratnya your business, ya. Rather than you push, ya, daripada saya agresif, ya, saya senang bermain menarik ya, dan saya tidak suka bermain langsung push. Nah, itu cara saya. Anda bisa punya cara yang berbeda, tapi basically my style adalah saya tidak mau agresif secara push, no. Karena biasanya customer kalau semakin di push, mereka semakin lari ya, mereka semakin defensif. Misalnya contoh, kita punya produk ini contohnya gitu kan, kita push, Pak, ini produknya laku, Pak, ini Pak, bagus Pak, kandungannya bagus, ingredientnya bagus, kita juga ada ini Pak, dari fruits ya, and honey, dan ini dari buah strawberry, raspberry dan sebagainya, Pak, produknya laku sekali Pak, dicoba Pak. Nah, biasanya saya kalau di push seperti itu, saya suka lari. Artinya saya suka, iya deh, nanti deh, mungkin nanti saya pikirin dulu, nanti saya kalau memang suka, nanti saya beli. Jadi biasanya ya, mereka lebih defensif ya, lebih mundur gitu loh, lebih defensif, oke? Rather than kita push. Kenapa? Kalau saya lebih sukanya, saya lebih senang pull. Saya lebih senang mereka yang cari saya, mereka yang mengejar saya, bukan saya yang mengejar mereka. Itu strategi saya. So I use this strategy pull. Bagaimana strategi pull bisa dilakukan? Ya, tentunya setiap bisnis pasti berbeda, tapi saya punya mindset bahwa kalau kita punya produk bagus, kita punya servisnya juga bagus, kita melihat bahwa kita punya produk ini lebih unggul daripada kompetitor, lebih punya satu hal yang berbeda, unik, dan memang itu bagus, ya, saya percaya, saya confident tentang produk saya, mau apapun produknya, mau misalnya bantal gitu ya, mau misalnya baju, mau produk gitu kan, produk apapun misalnya begitu. Jadi if I confident about my product, I always feel that my customer will find and cari produk saya. Ada satu produk yang memang saya melihat, misalnya itu salah satu produk snack yang dimana dia secara distribusi oke, tidak terlalu gencar, tetapi banyak customer cari. Bahkan mereka cari sampai, cari kemana-mana lah gitu ya, WA ke sana, WA ke sini untuk bisa mencari produk tersebut. Kenapa? Because they are very confident that their product is very very good, right? So, berarti kita bagaimana supaya membuat pull, ya? Artinya, kita harus menarik perhatiannya ini contohnya adalah kalau kita lihat lapangan bola, permainan bola ya. Ke sini, ya, customer yang melihat kita, mungkin secara agresif dia cari produk kita. Berarti kita harus apa? Berarti kita harus ada satu unik. Produk kita unik. Unik itu artinya beda dari yang lain. Misalnya kalau kita tadi jual produk ini ya, contoh ya gitu ya. Dari sisi kemasan, macam-macam bisa berbeda. Coba Anda lihat video saya tentang 7P marketing. Jadi marketing bisa ada perbedaan dari 7 cara. Produk, price, promotion, place gitu ya, apalagi packaging, people, process. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang bisa Anda lakukan di strategi marketing Anda. Apapun itu, unik ya. Kedua, kalau menurut saya harus ada sesuatu yang unggul. Unggul itu apa? Ada satu perbedaan keunggulan dari sisi produk Anda. Ada salah satu rumah makan yang dia menjual steak. Steaknya itu sangat-sangat besar banget. Monster steak. Nah, itu ada sesuatu keunggulan. Memang unik dan ada unggulnya. Rata-rata orang kalau makan steak 150 gram, 180 gram, dia jual 250 gram. Nah, itu kan ada satu keunggulan.
ya. Jadi ada keunggulan tuh artinya gini, lebih cepat, ya, lebih mudah, lebih simple. Nah, itu keunggulan. Berarti kita lebih unggul. Saya senang sesuatu yang lebih unggul. Kita customer pasti senang sesuatu yang lebih unggul. Ya, kalau kita beli burger, lebih unggulnya apa? Lebih banyak isinya, variasi isinya berbeda. Ya, ada saus-saus yang berbeda dan sebagainya. Ada keunggulan. Jadi bukan hanya unik, tapi ada keunggulan. Ya, itu pasti berbeda. Ketiga ada people. Kalau menurut saya itu penting. People adalah strategi bagaimana supaya people kita itu punya service yang berbeda. Mereka lebih peduli, mereka lebih care, mereka lebih punya satu empati yang lebih kepada customer. Nah, di mana ini semua, ya, ini semua adalah sesuatu yang berbeda dari bisnis Anda, ya, atau misalnya dari sisi mungkin pelayanannya yang berbeda, ya, customer atau people-nya juga memberikan satu service yang berbeda. Nah, mungkin bukan hanya service di mana customer harus datang, tapi Anda yang datang ke tempat customer, bahkan mereka personalize setiap customernya. Jadi people-nya yang benar-benar bisa personalize kepada customer. Nah, kalau dengan demikian, ya, ini customer akan semakin cari Anda. Jadi unik, unggul, dan people, ya, kalau menurut saya. Dan ini yang pernah saya lakukan dan ini yang saya jalankan dan saya berikan coach kepada klien-klien saya. Kalau Anda strategi push, ya, banyak perusahaan-perusahaan produk-produk yang push, customernya lari. Ya, atau apa? Mereka mungkin tidak beli saat itu. Bisa jadi mungkin mereka belum percaya, belum tahu, dan sebagainya. Anda harus melakukan research lebih dan sebagainya. Tapi saya sih strateginya pull. Terserah Anda. Tapi saya lebih suka pull di mana customer yang datang. Yang kedua adalah saya sebut the clock. The clock itu kalau kita lihat seperti jam. Jadi ada waktu-waktunya di mana kita harus tepat memberikan strateginya. Dan di waktu tersebut harusnya kita bisa lebih maksimal. Nah, contohnya adalah buku saya. Ini dua-duanya saya bersyukur bestseller, ya, dan saat ini sudah terjual lebih dari 4.000 kopi se-Indonesia dan bahkan ada yang sampai ke Malaysia, sampai ke Hong Kong, sampai ke Jepang dan sebagainya. Jadi apa yang saya lakukan adalah sebelum buku ini saya luncurkan, ya, saya banyak melakukan strategi. Jadi saya sebutnya the clock strategi. Sebelum, saat ini, dan setelah. Apapun produknya Anda bisa lakukan itu. Contoh, misalnya kalau contoh di buku saya, jadi saya selalu memberikan contoh yang memang saya sudah lakukan. Ya, biasanya saya tidak terlalu senang teori-teori, tapi teori itu bagus, tapi saya lebih suka setelah teori saya praktekkan. Ya, jadi sebelumnya saya melakukan yang namanya terus branding. Branding itu adalah kita coba mengenalkan kepada masyarakat dan kepada publik bahwa saya punya satu produk yang bermanfaat untuk ini. Jadi produk yang dikenalkan bukan hanya namanya ataupun fungsionalnya saja. Misalnya tadi kalau saya buku, bukan hanya ini saya punya buku judulnya ini, ya isinya ini dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi kita kenalkan manfaat. Manfaat tuh gini, before after. Jadi sebelum saya beli ini, saya begini-begini, tapi setelah saya sudah beli produk ini, saya lebih baik dan sebagainya. Sebelum saya makan obat ini, saya lemah, saya lesu, saya tidak bergairah. Tapi setelah saya makan obat ini, saya lebih semangat, ini. Contohnya begini-begini. Ya, jadi ada before dan after. Nah, itu yang disebut branding. Jadi brandingkanlah manfaatnya. Manfaat dari service Anda. Salah satu contoh juga yang dilakukan oleh car wash, salah satu car wash yang datang ke rumah-rumah, yang tadi saya bilang di awal, dia memberikan satu pengenalan kepada market dan kepada customer bahwa saya punya produk car wash dan produk ini kalau Anda di rumah, daripada Anda harus keluar, males dan sebagainya, hujan, kita bisa datangin ke rumah Anda. Itu branding. Jadi kita mempermudah Anda tidak perlu repot dan sebagainya. Itu dibrandingkan terus gitu ya. Sebelum bisnisnya mulai, sebelum bisnisnya diluncurkan gitu ya. Sebelum bisnisnya itu ada. Nah, kedua adalah kita SEO. Setiap hari kalau dia mencari produk A, produk B, pasti dia ketik di Google. Dan pasti dia ketik kata kuncinya. Dari dulu sampai sekarang pun begitu. Cuma dulu pakai Yellow Pages, sekarang pakai Google. Kira-kira begitu. Jadi, saya harus kuat di SEO. Search Engine Optimization. Jadi, kita bagaimana mengoptimalkan ya search engine ini, Google, YouTube, ya TikTok mungkin saat ini, untuk bisa mengoptimalkan branding kita. Itu bahkan mungkin sebulan sebelumnya atau mungkin 2 bulan sebelum produk kita diluncurkan, kita sudah melakukan marketing dulu. Ya, branding. Tidak jualan,
cuma branding, cuma mengenalkan kepada masyarakat bahwa ini loh kita akan begini. Terus produknya mungkin belum, baru mungkin pre itu belum dijual, masih sebelumnya. Seperti yang saya lakukan, pre. Ya, Anda bisa pre-order. Tapi tidak terusan pre-order. Branding, pre-order mungkin di satu konten. Misalnya kalau kita bayangin satu Instagram gitu kan, kontennya mungkin 10 branding, satu tentang pre-order. Jadi intinya tidak terus-terusan semuanya jualan tentunya ya. Justru di sini tidak jualan, justru kita branding dulu. Tapi ingat, fokus kepada manfaat. Lalu saat ini tuh berarti produknya sudah diluncurkan. Ya, customer sudah bisa mencicipi, sudah bisa menikmati, sudah bisa lihat, bahkan mereka sudah bisa lihat ada dipajang di restoran, pajang di supermarket, di display di toko-toko dan sebagainya. Mereka sudah bisa lihat di marketplace ada produk Anda. Berarti produknya sudah terdisplay dan customer bisa coba dan customer bisa mencicipi. Berarti saat ini apa yang harus dilakukan saat ini? Distribusi. Maksudnya distribusi, ya kira-kira di mana customer Anda akan bisa lihat produk Anda. Distribusinya harus ada di situ. Misalnya customer Anda kalau lihat dari pagi ya, mereka bangun pagi buka apa? Mungkin buka sosial media, buka TikTok, buka Instagram, buka YouTube. Nah, Anda ada di situ apa enggak? Distribusi itu ya branding tadi ada, tapi produknya mulai dikenalkan. Ya, distribusi produknya harus udah ada. Ya, di offline, kalau Anda jual offline harus ada. Di mana nih tempat-tempat di mana customer akan datang ke situ? Harus ada produknya. Ya, kalau tadi makanan, ya harus ada di supermarket misalnya, atau harus ada di toko-toko retail yang sesuai dengan produk Anda. Atau Anda misalnya punya produk obat, ya harus ada di toko-toko obat, apotek, dan sebagainya. Harus ada distribusi yang cukup merata. Jadi bayangkan distribusi ini harus langsung dilakukan. Makanya SEO dilakukan, distribusinya harus mulai jalan. Jadi pada saat misalnya nih, produknya belum diluncurkan, distribusi juga udah harus siap gitu ya. Jadi distribusi. Saat ini distribusi. Apapun produknya. Dan distribusi pastinya berbagai cara bisa dilakukan. Anda bisa nonton video saya tentang distribusi. Tapi intinya adalah Anda mesti distribusikan di tempat di mana customer itu mereka bisa lihat produk Anda. Dimanapun ya. Jadi bukan hanya cuman, saya kayaknya bagusnya cuma di sini. Enggak, Anda coba dimanapun saja. Distribusikan. Ya, intinya distribusikan. Pengalaman saya jual coklat, tapi saya jualnya di toko emas, di toko sepeda, di toko besi. Saya distribusi. Ya, walaupun memang di situ customernya yang datang ke sana, kayak misalnya toko sepeda, dia kan nggak beli coklat, tapi saya bisa distribusi di sana. Kenapa? Saya tahu customer yang beli sepeda, mereka juga suka coklat. Kenapa nggak saya distribusi di situ? Jadi distribusi. Coach, kalau misalnya customernya maunya bayarnya nanti atau konsinyasi gimana? Saya believe produk saya itu bisa dibayar cash. Jadi belief system kita juga penting. Ya, coach ngomong gampang, saya sudah pernah lakukan. Ternyata bisa. Memang customer mintanya pasti awal-awal, boleh nggak konsinyasi dulu? Tapi ternyata saya bilang, bisa Pak, cuma kalau konsinyasi kayaknya saya tidak mau. Karena apa? Karena kalau konsinyasi itu kita tidak menghimbau kotok-kotok kita konsinyasi karena tidak diperhatikan secara maksimal. Tapi kalau cash, karena produk kita rentan, kena tikus atau kena apa segala macam, maka kalau cash, Bapak nggak usah beli banyak-banyak dulu, beli 2-3 box dulu nggak apa-apa, atau 1 box dulu nggak apa-apa, cuma isi 6 saja, ya cash ya. Tapi kalau Bapak cash, pastinya Bapak juga akan mendapatkan penjualan lebih banyaknya cash. Nah, jadi saya bisa menghimbau atau men-encourage penjual untuk membayar cash. Ketiga itu adalah kita relationship. Relationship itu adalah berarti setelah kita produknya diluncurkan dan customer sudah menikmati produknya, kita bangun relationship dan secara emosional kita branding lagi. Ya. Dan macam-macam kita bisa lakukan. Cuma ini yang saya lakukan. Jadi maksudnya bagaimana? Setelah produknya dicoba oleh customer, kita melakukan relationship itu adalah gini. Bu, Ibu mau nggak? Ya, bukan hanya 1 kali transaksi. Ibu, saya ada program member, atau kita punya customer loyalty program. Dan Ibu kalau beli terus-terusan, dapat poin, dapat satu benefit ini, benefit itu, dan sebagainya. Jadi saya selalu membangun relationship. Sehingga relationship-nya tidak cuma 1 kali transaksi, tapi bisa terus dan terus dan terus. Bahkan customer-nya semakin ngefans dengan produk Anda karena Anda terus-terusan membangun relationship. Dan emotional branding itu maksudnya adalah, misalnya salah satu klien saya adalah dia di bidang satu produk furniture
ya, dia membuat satu emotional branding bahwa produk ini, misalnya furniture, lemari dan sebagainya, bukan hanya cuma untuk fungsional saja, artinya cuma menyimpan buku, menyimpan file-file, tapi justru dengan rak ini memberikan satu aura baru, memberikan satu desain tertentu kepada customer tersebut. Begitu mereka pulang, ya, karena desain furniture-nya ini begitu sesuai dengan personality behavior-nya si customer ini, jadi begitu mereka pulang dari kantor, mereka melihat rak-nya, wow, ini kayaknya membuat saya termotivasi, sehingga saya lebih semangat. Cuma lihat rak aja. Kenapa? Karena raknya betul-betul customize banget, ya, cocok banget dengan personality dia. Jadi begitu dia suka, wah, raknya putih, enak banget, bersih gitu kan. Saya semakin termotivasi untuk kerja lebih keras lagi. Jadi emotional branding terus diangkat. Jadi tidak hanya fungsional, tapi emotional branding. Supaya membuat customer merasa, begitu saya sudah beli produknya, saya merasa produk ini bukan hanya memberikan secara keuntungan fungsional, tapi juga memberikan keuntungan secara emosional. Itu adalah my way of doing this business, of the strategy of the clock. Dan yang ketiga adalah saya sebut the triangle. The triangle. Jadi maksudnya gini, pasti kalau kita sebagai pebisnis kadang-kadang kita suka merasa stuck, kita merasa bingung, kita merasa aduh pusing, harus apa dulu yang harus saya lakukan. Saya selalu menggunakan triangle. Jadi pertama-tama saya tulis goal saya apa. Ingin mendatangkan customer lebih banyak, ingin supaya customer lama beli lagi, ingin supaya customer yang lama repeatnya lebih sering, macam-macam goal yang apa saya inginkan. Ingin transaksi setiap per customer, transaksi rupiahnya semakin besar, dan sebagainya. Atau kalau misalnya punya karyawan, supaya karyawannya bisa lebih maksimal kerjanya, bagaimana cara bikin insentifnya yang lebih baik. Jadi saya tulis goalnya dulu. Lalu yang pertama, oke, satu, apa yang harus saya lakukan? Kedua, apa yang harus saya lakukan? Ketiga, apa yang harus saya lakukan? Jadi itu yang selalu saya lakukan adalah segitiga strategi, ya, the triangle strategi. Yang pertama, tuliskan goalnya, lalu langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Contoh, saya goalnya adalah, ini sudah pernah saya sharingkan di dalam video saya sebelumnya, goal saya adalah saya ingin supaya pencapaian income saya naik 10 kali lipat. Oke, pencapaian income saya naik 10 kali lipat. Berarti yang pertama harus saya lakukan adalah skill apa yang harus saya kuasai. Skill apa yang harus saya kuasai? Copywriting skill, persuasive skill, financial skill, macam-macam. Skill apa yang harus saya kuasai? Kedua, who? Siapa yang harus saya belajar sehingga saya membantu saya untuk bisa meningkatkan skill saya? Ketiga, money. Bagaimana supaya saya bisa mengelola uang saya sehingga return ataupun hasil yang didapatkan lebih besar, lebih cepat, lebih cash-nya lebih banyak lagi. Ya, investasi-investasi, instrumen investasi mana yang bisa saya alokasikan uang saya supaya peningkatan cash flow saya lebih baik. Nah, jadi kesimpulan buat Anda, ada 3 strategi yang sudah saya sampaikan kepada Anda di dalam video ini. Pertama adalah pull strategi, kedua adalah the clock strategi, dan ketiga the triangle strategi. Nah, these are the strategy yang saya lakukan dan memang saya praktekkan dan yang saya ajarkan kepada klien-klien saya untuk bisa lebih memastikan which one yang suitable for you. At least this is my strategi. Anda bisa punya strategi lain, tapi semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat Anda. Sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.